Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Pertumbuhan ekspresi lisan dan tulisan. Ekspresi seorang anak sangat berbeda dalam tingkat dan jenisnya, tergantung pada usia anak dan menurut cara berekspresi, baik lisan maupun tertulis. Anak cenderung dalam dialognya dengan ibu dan teman-temannya menggunakan kalimat pendek, sedangkan dalam dialognya dengan orang dewasa, dia membentuk kalimatnya dalam kalimat yang panjang. Manifestasi linguistik lainnya di masa kanak-kanak. 1. Pertumbuhan pemahaman linguistik dan hubungan dengan ekspresi. Kemampuan seorang anak untuk memahami arti ucapan dan dialog dimulai sejak usia dini. Dan seorang anak yang pada masa kanak-kanaknya berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya yang bertentangan dengan bahasa dan metode dialognya, dia secara bertahap akan melupakan bahasa ibunya. Kedua, pertanyaan anak. Pertanyaan anak-anak dicirikan oleh perolehan awal bicara mereka oleh aspek emosional yang berputar di sekitar keinginan mereka dan tentang perintah dan niat apa yang hendak dikeluarkan untuk mereka. Ketiga, tahapan pengembangan keterampilan membaca. Membaca dari seorang anak membutuhkan waktu lama dan membutuhkan kedewasaan serta pelatihan. Dan keterampilan ini dimulai sebelum sekolah. Dan kesiapan ini muncul dalam bentuk minat anak pada gambar, pada pemahaman verbal, dan pelatihan psikomotorik terkait dengan keterampilan membaca. Kesadaran anak akan perbedaan antara kata dan huruf, persepsi simetri dan analogi linguistik merupakan faktor penting dalam pemeroleh dan pertumbuhan keterampilan membaca dan melatih mata pada gerakan lompatan cepat selama membaca. Inilah yang membantu pemerolehan dan pertumbuhan keterampilan membaca. Kesalahan bahasa anak. Tidak perlu membesar-besarkan koreksi kesalahan anak dalam ekspresi lisan dan tulisannya. Tujuan dari kedua keterampilan ini adalah agar anak-anak dapat mulai berekspresi dan mendengarkan bahasa yang baik. Menjaga perkembangan bahasa di masa kanak-kanak. Penguasaan dan pertumbuhan bahasa selama masa kanak-kanak bergantung pada pengembangan yang tepat. Tentang validitas berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik organik, neurologis, psikologis, ataupun lingkungan. Dan karena membaca dan menulis adalah salah satu keterampilan bahasa terpenting yang harus diupayakan oleh pendidik agar anak dapat menguasainya saat memasuki sekolah. Sangat penting untuk mengetahui waktu yang paling tepat untuk belajar membaca, yaitu 6,5 waktu usia mental. Masa remaja. Tahap kehidupan remaja dicirikan oleh beberapa fitur yang menunjukkan perbedaan tajam dalam manifestasi kekerasan sejak masa kanak-kanak. Aspek terpenting dari ini adalah A. Persepsi remaja dipengaruhi oleh perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosialnya. B. Mengingat. Kemampuannya untuk memperhatikan, merenungkan, terutama tentang subjek langsung. C. Berpikir tentang remaja lebih konsisten dan teratur daripada masa kanak-kanak, sehingga remaja menikmati aktivitas mentalnya. D. Mengetahui sinonim dan kebalikan dari kata-kata. E. Kecenderungan pada masa remaja dibatasi pada kecenderungan seksual, mental, dan profesional. Itulah sebabnya beberapa kecenderungan diambil sebagai dasar bimbingan pendidikan. F. Mengidentifikasi dan mengetahui aspek kebahasaan penting yang mempengaruhi pemerolehan perkembangan bahasa. Adapun ringkasan dari bab ini adalah: pertama, bahasa yang diperoleh anak hingga akhir tahun pertamanya adalah jenis nonverbal, dan bahasa ini kemudian berkembang menjadi jenis verbal. Kedua, di antara faktor-faktor penting yang mempengaruhi perolehan dan perkembangan bahasa adalah pembentukan neuropsikologis dan lingkungan tempat tinggal anak. Ketiga, di antara kajian dan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa berkaitan dengan faktor kecerdasan, lingkungan sosial, lingkungan linguistik,
penyakit, perilaku berlawanan, dualisme linguistik, dan perbedaan jenis kelamin. Keempat, manusia dibedakan dengan adanya kemampuan khusus dan karakteristik biologis yang memungkinkan penguasaan bahasa. Karakteristik ini terwakili di hadapan beberapa hubungan antara bahasa yang berkaitan dengan manusia dan aspek fisiologis dan anatomis tubuh manusia. Dan hubungan ini direpresentasikan dalam pengaturan kronologis pertumbuhan linguistik, kesulitan menekan atau menghentikan perkembangan bahasa, ciri neurobiologis dari penguasaan logika masing-masing otak manusia pada tubuh sisi berlawanan. Kelima, studi terbaru berfokus pada upaya mengungkap proses krisis bicara dan lokasinya di wilayah kiri otak atau area lain. Keenam, penguasaan bahasa manusia disebabkan oleh faktor biologis bawaan yang muncul dalam sistem pemungutan suara manusia dan sifat struktural. Ketujuh, tahapan penguasaan bahasa dipresentasikan dalam perkembangan bahasa selama masa kanak-kanak dan remaja. Dan tahapan masa kanak-kanak meliputi tahapan neonatal, menyusui, anak usia dini, tengah, dan akhir masa yang masing-masing memiliki ciri-ciri tertentu dalam penguasaan bahasa. Kedelapan, meninjau berbagai aktivitas mental selama masa remaja membantu kita untuk mengidentifikasi dan mengenali aspek linguistik yang mempengaruhi penguasaan dan perkembangan bahasa. Ini adalah aspek membaca dan efeknya dalam menggeser minat remaja dari memikirkan masalah seksual ke pengembalian yang lebih baik dalam mengembangkan bakat mental dan memperluas cakrawala kognitif. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.